Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, ada 10 hari yang merupakan hari-hari yang paling utama di dalam setahun. Apa itu 10 hari yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, "Ma min ayyam al-amal salihu fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan salih lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Masya Allah. Ternyata amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, saudaraku, sangat dicintai oleh Allah. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihad fisabilillah. Tidak juga berjihad di jalan Allah ya Rasulullah. Tidak juga berjihad di jalan Allah, kata Rasulullah. Kecuali orang yang pergi membawa hartanya untuk berjihad dan tidak pulang lagi, mati syahid. Saudaraku seiman. Maka kesempatan emas, saudaraku, ini merupakan rahmatullahi alaina. Rahmat Allah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan hari-hari yang amalan soleh itu pahalanya besar. Untuk apa? Allah syariatkan demikian sebagai rahmat Allah untuk kita. Agar kita bisa mendulang pahala yang besar, agar kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita sangat butuh ya akhi, bekal menuju perjalanan kematian itu. Kalau bekal di dunia ya uang, bekal di dunia makanan, pakaian, tapi bekal menuju kehidupan akhirat hanya amal. Hanya amal ya akhi. Kita pun masuk surga dengan amal. Derajat manusia di atas di surga juga ditentukan oleh amal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya menjadikan 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa amal-amal yang sangat dianjurkan di 10 awal bulan Dzulhijjah, saudaraku? Yang pertama, memperbanyak takbir. Sebagaimana dahulu para sahabat, disebutkan dalam sebuah riwayat, adalah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Apabila telah masuk 1 Dzulhijjah, maka mereka pun pergi ke pasar dan bertakbir. Dan orang-orang pun bertakbir dengan takbir mereka. Subhanallah. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terus selama 10 awal bulan Dzulhijjah, berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Memperbanyak takbir. Yang kedua, memperbanyak zikir. Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah kepada Allah di hari-hari yang terhitung. Kata sebagian ulama, dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hari-hari yang terhitung adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah menyuruh kita untuk memperbanyak zikir. Mengingat Allah Rabbul Alamin. Zikir itu dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan perbuatan. Zikir dengan lisan kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya la hawla wa la quwata illa billah. Zikir dengan hati kita mengingat Allah, takut kepadanya, berharap akan pahalanya, disertai cinta kepadanya. Zikir dengan perbuatannya kita sholat, demikian pula kita duduk di majlis ta'lim, mengingat Allah, ya mengingat dan mempelajari ya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudaraku seiman. Kemudian amalan berikutnya, di 10 awal bulan Dzulhijjah, saudaraku sekalian, yang sangat dianjurkan, yaitu berkurban, berudhiyah. Dan ingat, bagi Anda yang berudhiyah dan ingin berudhiyah, kata Rasulullah SAW, man arada minkum an yudhi, siapa di antara kalian yang ingin berudhiyah dan telah masuk 1 Dzulhijjah, janganlah ia memotong kukunya, tidak pula rambutnya, tidak pula kulitnya yang hendak lepas itu, dibiarkan saja. Subhanallah, saudaraku sekalian. Berkorban pahalanya besar, Masya Allah, di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka kita berusaha sekuat tenaga. Bagi Anda yang punya kemampuan untuk bisa menyisihkan hartanya untuk menyembelih, karena sembelihan itu ibadah yang agung. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah solatku, nusukku, sebagian ulama menafsirkan artinya dzabihati, yaitu sembelihanku, hidupkan dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaannya, saudaraku. Akhal Islam, demikian pula sebagian ulama mengatakan dianjurkan berpuasa selama 10 awal bulan Dzulhijjah. Walaupun ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tidak disyariatkan kecuali pada tanggal 9 saja. Sebagian ulama dari pendapat jumhur, ya boleh kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena hadis tentang ini umum. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang amalan saleh dicintai oleh Allah. Lihat, amalan saleh. Sedangkan puasa masuk dalam amalan saleh. Sehingga boleh seseorang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, gak masalah. Iya. Adapun hadis Aisyah mengatakan, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Iya. Dijawab bahwa itu sepengetahuan Aisyah. Sementara istri Nabi yang lainnya mengetahuinya. Dan tentunya kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi, yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan tidak ada. Demikian pula kita memperbanyak sedekah, saudaraku sekalian. Karena ini merupakan amalan saleh yang agung. Demikian pula ya akhwal Islam, bagi mereka yang mampu untuk haji, pergilah haji. Kata Rasulullah SAW, man hajja walam yafsuk walam yarfuth raja'a ka yaumi waladatu ummu. Siapa yang haji dan dia tidak berbuat kefasikan dan dia tidak berkata kotor, maka ia pulang dalam keadaan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya lagi. Subhanallah. Ajib. Inilah saudaraku sekalian, ya, keutamaan dan amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita berusaha untuk memaksimalkannya dengan banyak berzikir, dengan banyak menuntut ilmu Allah. Karena itu termasuk seagung-agungnya zikir. Banyak bertakbir dan beramal saleh yang lainnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.